suku Tetun mendiami Laut Utara hingga Laut Selatan. Persebaran penduduk yang tinggi sejak zaman kerajaan membuat wilayah kekuasaan suku Tetun sangatlah luas. Hal ini menyebabkan suku Tetun menjadi suku paling dominan di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, hingga negara Timor Leste. Berdasarkan para pemangku adat di Kabupaten Belu, cerita legenda dan sejarah orang Belu atau orang Tetun, terutama penduduk Pulau Timor, sangat beragam. Salah satu kisah menceritakan bagaimana Pulau Timor masih digenangi air sehingga hanya menyisakan puncak Gunung Lakaan yang ada di Kabupaten Belu saat ini. Konon Gunung Lakaan adalah puncak tertinggi di Pulau Timor saat itu, sehingga disebut Sang Putra Tunggal. Dalam bahasa Tetun disebut Samanek Mesak. Sang bintang satu-satunya dalam bahasa Tetun disebut Baudinik Mesak. Bercahaya sendiri dalam bahasa Tetun adalah Gunung Lakaan, dan bersinar sendiri dalam bahasa Tetun artinya Naksinakan. Dipercaya sebagai yang memulai dalam bahasa Tetun yang artinya Maknaho, yang awal dalam bahasa Tetun yang artinya makna mata, tanah asal yang dalam bahasa Tetun yang disebut Rai Husar, dan tanah saudara-saudari dalam bahasa Tetun yang disebut Rai Binan. Para keturunan Lakaan disebut dengan julukan Manuaman Lakaan, Ayam Jantan Lakaan, Nonian Funan Cloud, yang artinya dan segala keturunannya. Suatu ketika terdapat sebuah gempa dan patahan lempeng yang menyebabkan puncak Gunung Lakaan bergeser ke arah timur. Patahan inilah yang akhirnya menjadi Gunung Samono di negara Timor Leste. Peradaban awal menurut legenda adalah seorang putri dewata, namun diketahui nama putri ini adalah Lakalorok Mesak, yang dalam bahasa Tetun yang berarti putri tunggal tanpa asal-usul. Kelahiran anak-anak Lakalorok Mesak tidak diketahui siapa suaminya. Putri Lakalorok Mesak melahirkan 2 orang putra dan 2 orang putri, yakni Atok Lakaan, Taek Lakaan, Elok Lua Lorok, dan Balok Lua Lorok. Karena tidak terdapat orang lain, saat dewasa mereka dikawinkan oleh ibunya. Atok Lakaan kawin dengan Elok Lua Lorok yang melahirkan Deu Mauk, Timo Mauk, Lida Mauk, dan Dilu Mauk. Taek Lakaan kawin dengan Balok Lua Lorok, melahirkan Dasi Bau Mauk Lorok, Daba Lorok, Laka Lorok, dan Aluk Lorok. Kemudian dari Dasi Bau Mauk Lorok mengawini saudarinya Daba Lorok, sedangkan Laka Lorok mengawini saudarinya Aluk Lorok. Dari keluarga Dasi Bau Mauk Lorok dan Daba Lorok inilah lahir kerajaan besar di Belu, yakni Kerajaan Vialaran. Pasangan ini melahirkan 3 orang anak, yakni anak pertama yang bernama Titi Bauk, yang kemudian pindah ke Likusaen dengan gelar Malibere Likusaen. Anak kedua yang bernama Bere Bauk, yang pindah ke Wehali dengan gelar Bere Liku Wehali. Dan Lulun Bauk yang dikenal sebagai Lulun Samara, yang meneruskan takhta Kerajaan Vialaran. Berdasarkan penelitian, manusia pertama yang mendiami daerah Belu disebut orang Melus, yang dalam bahasa Tetun disebut manusia penghuni batu dan kayu, Ema Fatuk Oan, Ema Ayoan. Kemudian hari pendatang dari Malaka yang disebut Sinamutin Malaka hidup dan bercampur bersama orang Melus. Kedatangan pendatang dari Malaka ini awalnya hanya untuk menjalin hubungan dagang seperti cendana dan rempah-rempah. Secara etimologis, kata Tetun berasal dari banyak sekali penafsiran yang berbeda-beda. Seperti Tetun yang berarti orang-orang yang arif dan bijaksana, dan kata Ti dan kata Tun yang berarti menendang turun ke bawah. Dalam arti kebijaksanaan, Tetun membawa arti dalam, yakni suku Tetun adalah orang-orang yang memiliki tingkatan atau kataek tutur peradaban, yakni tutur peradaban biasa yang disebut
Liafuan Keneter Kataek Waiwain, tutur peradaban adat yang disebut Liafuan Keneter Kataek Adat, dan tutur peradaban istana yang disebut Manfati Keneter Kataek Umametan. Dalam arti menendang turun ke bawah, kata Te dan kata Tun mengartikan kekuasaan mutlak para penguasa adat dan kerajaan di dalam masyarakat Tetun. Bila mana ada kekuasaan lain yang berusaha menyabotase seorang tuan atau nai, maka dia akan ditendang turun dari singgasana. Bahasa Tetun sendiri adalah salah satu dari ratusan bahasa yang ada, baik di Timur Barat Indonesia maupun Timor Leste. Tidak hanya menjadi bahasa daerah di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, bahasa Tetun sudah menjadi bahasa nasional di negara Timor Leste. Sebagai bagian dari rumpun bahasa Austronesia, yakni Melayu Polinesia, bahasa Tetun memiliki level penuturan atau tutur peradaban Tetun yang dalam bahasa Tetun disebut Liafuan Keneter Kataek Tetun. Tutur peradaban Tetun ini terbagi tiga, yaitu tutur peradaban biasa yang disebut Liafuan Keneter Kataek Waiwain yang digunakan antara sesama masyarakat awam, atau Ema Waiwain, tutur peradaban adat yang disebut Liafuan Keneter Kataek Adat yang digunakan oleh pemangku adat, atau Ema Adat Nain, dan tutur peradaban istana yang disebut Manfati Keneter Kataek Umametan yang digunakan oleh Dara Biru atau keluarga kerajaan. Pada dasarnya bahasa Tetun memiliki tiga dialek utama, yaitu Tetun Terik, Tetun Foho, dan Tetun Fehan. Dalam perkembangan muncul pula dialek lain seperti Tetun Dili yang mencampurkan bahasa Tetun dengan bahasa Portugis. Sebelum datangnya pengaruh kekristenan di Tanah Belu, orang-orang Tetun sudah mengenal sosok tertinggi atau wujud tertinggi, yaitu Nai Maromak. Nai berarti tuan dan Maromak berasal dari tiga kata, yaitu Magnalon Naroman atau yang menciptakan terang. Banyaknya cerita mengenai sosok putri atau wanita sakti seperti Lakalorok Mesak dan kepercayaan akan sosok Tuhan menyebabkan agama Katolik diterima dengan baik di kemudian hari oleh suku Tetun. Beberapa sub-suku Tetun bahkan sudah mempercayai konsep Tuhan sebagai pencipta jauh sebelum agama Samawi masuk ke dalam masyarakat Tetun. Beberapa sub-suku Tetun mempercayai bahwa menyebut nama Tuhan adalah sebuah hal yang tidak layak disebut oleh manusia biasa. Maka dari itu, kiasan untuk menyebut kata Tuhan digunakan seperti Iha Latenba, Iha Asba, Iha Fitun Fohon, Iha Fulan Fohon, Lolo Liman Latoo, Bi Ain Latoo, yang artinya ia yang di atas langit, yang di atas bintang, yang di atas bulan, tidak terjangkau oleh tangan dan kaki manusia. Sebelum adanya pemerintahan modern, sistem pemerintahan masyarakat di Tanah Belu terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama Nai atau raja, yang kedua Dato seperti pati atau pemimpin suatu wilayah kecil, dan golongan Emarenu atau rakyat awam. Ketiga golongan ini dapat ditemukan di semua sistem pemerintahan kerajaan yang ada pada masyarakat Tetun. Beberapa jabatan lain yang mungkin ditemukan adalah jabatan makoan, yakni para tetua yang paham masalah adat, matandok, yakni para budak yang biasanya didapat dari hasil jual beli, dan peperangan. Dalam kehidupan sosial terdapat pula konsep tarabadu yang menjadi pengingat akan relasi dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Hal ini dapat dilihat pada diterimanya agama Katolik karena menganut konsep yang sama dalam hal ketuhanan. Banyaknya hutan adat yang tidak boleh dimasuki sembarang orang
serta perdamaian antara kerajaan yang pada akhirnya menghasilkan kata Raibelu atau tanah para sahabat. Kerajinan tangan, tarian, dan musik menjadi kekayaan tersendiri suku Tetun. Pada budaya suku Tetun terdapat alat musik seperti gendang kecil yang digunakan pada tarian likurai sebagai simbol penyambutan dan penghormatan tamu. Terdapat pula suling bambu berukuran kecil hingga berukuran besar pada masyarakat Vialaran. Kain tenun menjadi salah satu kerajinan yang mahal pada masyarakat Tetun. Setiap acara keagamaan, adat, dan penyambutan tamu selalu identik dengan penggunaan tais atau kain tenun. Dalam acara adat suku Tetun di berbagai tempat memiliki keunikan tersendiri. Namun tarian yang umum dilakukan disebut dengan tarian likurai, yaitu tarian kemenangan atau tarian kebahagiaan. Tarian likurai ini akan sangat meriah dengan menggunakan alat musik gong, gendang kecil atau tiar, serta gemerincingan. Di daerah selatan, suku Tetun juga menggunakan suling bambu berukuran besar. Selain itu, terdapat pula tarian persaudaraan, yaitu tari tebe. Tarian ini menunjukkan persaudaraan antara sesama suku Tetun maupun dengan pendatang.